Hai, balik lagi di podcast series March Fest. R-nya ada 3, Reduce, Reuse, dan Recycle, yaitu sebuah event tahunan yang diinisiasi oleh iLitterless, Fosco, Coffee, dan juga Overhype Shape. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol nih sama beberapa stakeholder dari toko Diva ada, kemudian juga ada dari akademisi, dan juga kali ini kami akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda representasi dari Gen Z. Langsung aja kita kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Ada Kak Awan dari IAS International Association of Student in Agriculture and Related Science. Oke, kemudian ada dari Kak Oriza, KMTL. Ya, dari keluarga mahasiswa teknik lingkungan. Oke, makasih nih Kak Awan sama Kak Oriza udah menyempatkan hadir. Jadi sebenarnya untuk podcast kali ini kami pengen uh, me, to surface beberapa perspektif dari various stakeholders. Salah satunya adalah dari generasi Z nih ya kalian nih. Nah, kemudian kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Boleh nggak silahkan kalian perkenalkan dulu background dan juga kira-kira IAS dan juga KMTL ini sebenarnya apa sih? Silahkan mungkin dari Kak Awan dulu. Dari aku dulu ya, perkenalkan, aku Awan dari Universitas Brawijaya, majorku agroekoteknologi dari Fakultas Pertanian. IA sendiri itu panjangannya International Association of Student in Agriculture. Itu kami himpunan mahasiswa pertanian terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri itu ada 11 LC di Brawijaya, termasuk ke unit kegiatan mahasiswa sendiri. Oke, good. Selanjutnya mungkin Kak Oriza silakan. Oke, baik. Namaku Oriza dari KMTL FTPUB. Yang pasti untuk KMTL FTPUB sendiri ini kan keluarga mahasiswa teknik lingkungan Universitas Brawijaya. Jadi kita itu berdiri tanggal 11 Oktober tahun 2014. Jadi umur kita kalau tahun ini 8 tahun. 8 tahun. Ya, mungkin bisa dibilang kalau di ukuran pakai manusia kita tuh masih kecil, tapi walaupun kita masih kecil ini alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan tuh udah banyak gitu, udah impactful ya. Semoga tetap bisa impactful ke depannya. Keren. Oke. Nah, Kak Awan dan juga Kak Oriza sebagai representasi dari Gen Z nih, ada sebuah data nih yang mau aku angkat dulu ya. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa 82% generasi muda yang terdiri dari milenial dan juga Gen Z itu ternyata ditemukan mereka menaruh concern yang khusus gitu terhadap isu lingkungan ataupun krisis iklim ini. Nah, berdasarkan perspektif kalian nih, pendapat kalian yang kalian juga terjaring di komunitas ataupun organisasi berbasis lingkungan, bener nggak sih sebenarnya anak-anak muda kita sekarang tuh sudah melek dengan isu krisis iklim? Silakan, mungkin siapa duluan nih? Sorry dulu. Oke. Kak Riza. Kalau untuk dari data yang disampaikan tadi ya, kalau dilihat secara aktual memang benar ya. Banyak anak muda yang udah mulai aware dengan lingkungan, mulai dari bawa tote bag ataupun beberapa udah juga mereplace sedotan plastik dengan sedotan yang stainless kan. Itu awal yang bagus, tapi untuk sustainnya ini nih yang agak-agak masih sulit gitu ke depannya, karena mungkin apalagi Gen Z atau milenial ini kan ngeliat fashion atau gimana kan, itu salah satu yang berdampak juga gitu. Mungkin ya ke depannya harusnya bisa lebih sustain sih. Oke. Berarti sebenarnya awareness-nya sudah ada, cuman untuk membuat itu lebih sustain itu yang masih jadi PR ya? Iya. Kalau menurut Kak Oriza nih ya. Lebih Oke, sustain, menarik. harus. Kalau menurut Kak Awan gimana nih? Kak Awan? Ini sebenarnya pertanyaan menarik karena dibilang melek atau enggaknya sebenarnya kita udah nge-face secara langsung kondisi iklim saat ini ya. Sebagai contoh mulai dari lingkungan sekitar sendiri, dari lingkunganku sendiri, itu banyak sekali teman-temanku udah rise di community dan lain sebagainya tentang isu iklim dan lain sebagainya gitu. Kalau dilihat dari data juga tadi, nggak cuman data melek karena awareness krisis iklim juga, karena kalau kita lihat flashback biasanya kan kita akan berkaca ke luar negeri baru nanti masuk ke Indonesia. 2 tahun yang lalu itu di US untuk pemilihan presidensialnya itu teman-teman dari Gen Z dan milenial itu menempati posisi keempat untuk orang-orang yang concern terhadap wakil rakyatnya yang
tahu mengenai krisis iklim gitu. Di bawah dari kategori corona outbreak gitu. Nah itu mungkin yang nantinya kedepannya mulai dari teman-temanku sendiri juga udah ada mulai perbincangan bahwa kita hanya akan memilih wakil rakyat yang memang sudah concern di bidang krisis iklim dengan juga lingkungan gitu ya, di wali kota Bandung dan sebagainya itu. Dari diskusiku dengan teman-temanku sudah mulai concern di wilayah tersebut gitu. Ini menarik sih. Jadi sebenarnya menurut kalian ini gimana sih peranan anak muda dalam mengatasi atau meminimalisir dampak dari krisis lingkungan ya? Katakan mereka memang sudah punya kesadaran terhadap bahwa krisis iklim itu sekarang yang sedang kita alami dan bahwa ini memang semakin genting gitu ya. Tapi apakah kesadaran tersebut juga diiringi dengan langkah atau action yang real gitu? Mungkin kalau tadi katanya Kak Oriza dengan mereplace barang-barang yang reusable gitu ya, tapi kemudian sustainability-nya yang masih dipertanyakan. Kalau menurut kalian ada nggak sih gerakan dari mahasiswa ataupun generasi muda yang secara praktis, secara praktikal untuk bisa meminimalisir dari krisis lingkungan ini seperti apa contohnya? Biasanya dari penglihatanku dari teman-temanku sendiri itu secara praktikan kita nggak cuma reduce dan lain sebagainya, tapi kita sudah mulai editing lagi nih. Kira-kira mau belanja di sebuah supermarket dan lain sebagainya itu rating kira-kira penggunaan plastiknya berguna apa enggak dan lain sebagainya. Rating ya. Jadi sebelum kita reduce dulu kita sudah rating kira-kira ini berguna atau tidak nantinya, dan kita bisa gunakan atau tidak di kehidupan dan lain sebagainya. Itu secara praktikan di kehidupan sehari-hari. Secara implementasi di community-nya itself itu tadi kan sudah sempat aku mention juga, teman-teman yang lain juga udah mulai nih kampanye secara digital, terus juga challenge seru di Instagram pakai filter begitu kan. Nah itu sudah mulai teman-teman lakukan di sosial media, terutama di Instagram. Berarti cara-caranya yang sangat anak muda banget ya, yang challenge lewat Instagram tadi, hashtag. Oke, keren. Kalau menurut Kak Riza apalagi nih kira-kira aksinya anak muda dalam mungkin campaign juga atau apapun? Kalau untuk dari anak muda sendiri bisa lewat, bener kata Mas tadi kan, kita lewat campaign itu merupakan salah satu jalan yang baik gitu, tanpa mengkritik siapapun gitu kan. Itu kan dampaknya buat kita mengedukasi sendiri. Jatuhnya ya. Education ke lingkungan sekitar. Terus kalau untuk mahasiswa ya, sebagai mahasiswa apalagi yang terjun di dalam himpunan atau komunitas, itu mungkin kan kita tahu sendiri kegiatannya banyak kan, apalagi himpunan komunitas, dan itu besar kemungkinan menghasilkan sampah yang banyak. Ya, sebisa mungkin kalau dari KMTL sendiri itu ada kebijakan yang takis atau tabel sampah. Jadi kita saya lupa kepanjangannya, pokoknya itu kita mendata sampah yang sudah dihasilkan. Yang sudah dihasilkan. Gitu. Jadi kita tahu berapa banyak sih satu kepanitiaan ini menghasilkan sampahnya, timbulan sampahnya ya. Dan itu bisa jadi evaluasi di kedepannya atau di kepanitiaan selanjutnya agar tidak terjadi timbulan sampah yang banyak. Keren nih. Aku akan langsung ke pertanyaan selanjutnya lebih spesifik ke organisasi kalian masing-masing ya. Tadi aku mau nanya ke Kak Oriza dulu, ini menarik banget karena kalau kita bicara soal KMTL tadi ada salah satunya ada kebijakan yang dari member KMTL sendiri, teman-teman ini harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka timbulkan ya. Nah, kemudian proyek-proyek apa lagi sih yang udah dilakuin sama KMTL yang hubungannya adalah dengan gerakan penyelamatan lingkungan? Untuk proyek yang gerakan penyelamatan lingkungan ya, karena tahun ini kita baru mulai mau running, mungkin di tahun sebelumnya aja ya kita bahas. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita waktu itu ada diskusi bareng komunitas, sempat waktu Malang Future Generation. Kalian satu bareng IAS juga ya. Dari KMTL ngundang banyak komunitas, salah satunya IAS di sini hadir juga. Kita bahas bagaimana bisa dibilang target Indonesia bebas sampah tahun 2025 yang kita kejar. Nah, kita diskusi di situ, terus sempat ada mungkin aksi ya, tapi aksinya ini lebih ke masyarakat, yang ngasih tahu ke masyarakat kalau bahwa di Indonesia begini-gini loh sekarang. Itu salah satu yang kemarin dilakukan. Terus untuk yang selanjutnya kita lebih banyak ke
masyarakat memang lewat pengabdian sama waktu itu ada kita ikut eh, bukan ikut sih sebenarnya kita nge-create acara yang di Sungai Berantas waktu itu. Oh ya. Jadi bincang masyarakat urban. Jadi ya itu salah satunya kita melihat bahwa sampah di sana itu udah mulai bisa dibilang Mengkhawatirkan ya. mengkhawatirkan. Terus apalagi sebelum kita mulai aksi kemarin itu kan sempat banjir yang itu serem-serem gimana ya, memang sampahnya keluar semua dari situ. Jadi kita sempat ada rangkaian diskusi tapi internal, terus baru ada survei diskusi baru aksinya. Oke, aksinya tadi yang ke Sungai Berantas Iya. itu tadi ya, yang ternyata banyak sampah yang keluar dari yang ada di sungai tersebut ya. Iya. Nah, berarti di acara diskusi ini ya yang untuk support rencana pemerintah Indonesia bebas sampah 2025. Itu solusi apa tuh akhirnya yang keluar dari diskusi tersebut, Mungkin Mas Oriza? Oke, untuk kemarin ya kita banyak seingat saya itu ini apa? Jadi kita mempersatukan teman-teman di Kota Malang ya. Anak muda Anak muda dari kampus-kampus ya. kampus-kampus komunitas, pertama mendukung gerakan itu yang pastinya, sama lebih berusaha. Kalau untuk selengkapnya itu bisa dicek di IG Malang Future Generation. Oh, Malang Future Generation. Malang Future Generation, oke. Itu untuk selebihnya ada pledge-nya atau yang udah dibuat Oke, di situ. siap. Nah, kalau dari Kak Awan gimana nih? IAS nih apa aja nih project yang udah dilakuin? Iya, sama kayak Mas Oriza dan lain sebagainya. Karena kami basicnya itu mahasiswa pertanian dan ilmu terkait, project dan kampanye kami itu berkisar ke bidang tersebut gitu. Sebagai contoh, karena juga sama dengan KMTL ya, karena kami adalah bagian generasi masa awal tahun lalu itu ada kampanye sumbang oksigen dari rumah, terus juga ayo makan ikan dan snap food. Lalu ada yang terbesar itu IACT. Keempat project tersebut itu kita berkisar di pertanian. Sebagai contoh snap food, kalau yang kita tahu, jadi bentuk kampanye itu foto nih kita lagi makan apa, terus sesudah makanannya dihabisin di foto terus di upload di Instagram. Nah, itu untuk upaya reduce sampah organiknya dulu kan, karena Food waste itu food ya. waste dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga sumbang oksigen dari rumah itu dari teman-teman dari PR. Itu di campaign.com. Itu nanti tanam apa aja, bibit dan lain sebagainya, kita mau nyumbang oksigen dari rumah, tanaman apa saja di foto, pertumbuhannya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti dari campaign.com-nya hasil dari kampanye tersebut disatukan terus disalurkan ke lindungi hutan Malang, tanam pohon dari situ gitu. Ayo makan ikan juga sama di campaign.com dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada IACT, Youth Agriculture, sama seperti Mas Oriza. Kita ayo nih anak-anak pemuda-pemuda kira-kira mau lebih ke sosialisasi bahwa climate ini tuh mengubah sistem pangan kita gitu. Dan bagaimana caranya kita mengurangi setidaknya dari angka sekian food waste ke sekian menggunakan sistem-sistem pangan yang lebih sustain. Oke. Itu kampanye-kampanye yang biasanya dilakukan. Berarti campaign-campaignnya IAS ini targetnya juga anak muda ya tadi ya, yang upload foto, kemudian sumbang oksigen, itu memang untuk anak muda ya. Tapi menariknya ada juga waktu itu yang udah kerja justru PNS dan lain sebagainya itu ikut IACT webinarnya. Itu jadi nggak menutup kemungkinan memang dari sejak awal kita ngeset untuk berusia 18 sampai sekian tahun, tapi ternyata ada juga yang udah kerja tapi masih tertarik nih, masih tertarik ya. Oke, menarik nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira seberapa efektif sih campaign-campaign yang dilakukan oleh anak muda, dan animonya dari anak muda sendiri ini seperti apa? Antusiasmenya mereka sendiri seperti apa? Tadi ya, kalau misalkan campaign yang dilakuin sama IAS maupun KMTL itu kira-kira responsnya dari anak muda gimana sih? Apakah mereka yang excited gitu atau seperti apa kira-kira? Mungkin dari IAS dulu ya. Sebenarnya kita senang banget nih waktu campaign karena antusiasmenya juga tinggi banget. IACT waktu itu 500 orang lebih ikut webinarnya, terus sumbang oksigen dari rumah juga sampai 500 orang lebih ikut. Itu menurutku sudah cukup menandakan bahwa antusiasme anak muda dan lain sebagainya itu animonya
udah gede banget nih, tinggal caranya itu tadi seberapa efektif dan lain sebagainya. Dan tadi Mas bilang, Oriza sempat mention seberapa sustain nih rasa atau semangat ini untuk di kampanye itu dipertahankan gitu. Seberapa efektifnya kampanye itu depends dari justru balik lagi ke target kampanye, kira-kira mereka masih apa enggak untuk mempertahankan gaya hidup tersebut gitu di kehidupan mereka. Oke, menarik banget Mas Awan. Kalau dari Mas Oriza gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri ya melihatnya tuh untuk campaign-campaign anak muda memang tertarik, sudah banyak melakukan gitu. Soalnya yang kita tahu sendiri lewat sosial media, apalagi kan anak muda lewat IG kenceng banget kenceng banget itu. TikTok apalagi nih. TikTok ya. Kalian main TikTok juga nggak? Nah itu baru sih sekarang potensi juga. Potensial banget ya. Soalnya yang kita tahu sendiri kan, apalagi anak muda ngelihat feed IG bagus gitu kan, langsung kepo sendiri, nge-scroll sendiri. Terus ya udah banyak memang yang organisasi lingkungan yang udah mulai nge-reach kayak gitu kan, pakai cara kayak itu ya. Jadi anak muda sekarang banyak yang tertarik untuk campaign-campaign. Menarik. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih buat IAS dan juga KMTL. Kira-kira apa sih harapan Kak Awan sebagai representasi dari IAS dan juga Kak Oriza representasi dari KMTL? Harapannya untuk acara March Fest dan juga tentang ini generasi muda, awareness-nya terhadap lingkungan, itu kira-kira harapan kalian seperti apa secara general? Oke, Mas Oriza mungkin Mas Awan dulu aja, nggak apa-apa. Oke, harapannya ya buat March ya. Satu sih, ini yang sedang kita lakukan bersama ya. Upaya kolektif dari masing-masing komunitas, nggak cuman di Kota Malang, cuman nanti menyebar ke seluruh wilayah gitu, semakin besar gitu. Jadi kita juga semakin menyadarkan bahwa dampak dan isu ini beneran nyata gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya sih seperti itu, lebih ke ayo bersama-sama menggunakan collective movement ya. Terus kita langsung bareng meningkatkan animo, terus akhirnya ke mention nih, terlihat oleh pemerintah dan lain sebagainya, dan dibantu justru lebih bagusnya. Akhirnya tadi yang dibilang Indonesia bebas sampah 2025 tuh bisa tercapai gitu melalui aksi tersebut. Lewat collective movement tentunya ya. Oke. Kalau Mas Oriza? Oke, saya tadi setuju dengan Mas Awan ya, dengan harapan. Sati ya kalian ya. Satu ini salah. Oke, kedepannya mungkin bisa kegiatan yang Marfest seperti ini bisa mungkin banyak dilakukan di kafe-kafe lainnya. Terus dari teman-teman iLiterals ini kedepannya bisa ekosistem di komunitasnya lebih sustain lagi, lebih baik lagi. Lebih sustain lagi dan tentunya bisa biar ada kolaborasi dengan teman-teman semua ya. Oke. Berarti di sini kita semua setuju ya bahwa generasi muda itu aware dan care ya, bukan aware don't care tapi aware dan care. Oke, terima kasih Kak Awan dan juga Kak Oriza sudah hadir di podcast kali ini. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih juga.